di mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid Semi Solid dan Non-Steril untuk Universitas. Let's check this out. Baik, kita masuk ke video yang ketiga terkait dengan produksi dan evaluasi sediaan plastik. Yang pertama yaitu adalah sediaan suspensi. Oke. Nah, tahapan yang pertama dalam produksi sediaan suspensi adalah drug dispersion. Nah, drug dispersion atau dispersi senyawa aktif itu digunakan untuk memudahkan bahan aktif sehingga bisa terdispersi merata di dalam sediaan. Yang pertama, untuk bahan aktif bisa ditambahkan pada larutan pekat berupa wetting agent ya. Wetting agent kita sudah belajar bersama kemarin dalam sedikit pembawa yang dilewatkan colloidal mill. Nah, kemudian akan terjadi pembahasan yang optimal. Nah, itu untuk yang cara pertama. Untuk yang kedua, bisa kita gunakan alkohol atau gliserin pada tahap awal pendispersian. Jadi kita basahi ya bahan aktif dengan alkohol atau gliserin. Atau yang ketiga, bahan aktif bisa kita dispersikan dengan cara menambahkan perlahan-lahan ke dalam air atau sistem air gliserin sehingga bisa mengandung wetting agent. Intinya drug dispersion ini membasahi bahan aktif karena bahan aktif yang digunakan sebagai suspensi itu biasanya tidak campur dengan air. Selanjutnya adalah kita menyiapkan substruktur vehicle. Substruktur vehicle itu pembawa untuk penambahan bahan aktif. Nah, biasanya kita menggunakan metode pendispersian bisa hydrocolloid atau clay ya. Kalau hydrocolloid atau clay itu bisa menggunakan high shear mixing. Jadi dispersi yang baik itu kalau misalnya bisa membuat si serbuk yang hidrokolloid itu menjadi terbasahi. Jadi menyiapkan struktur vehicle itu adalah kalau dalam skala laboratorium itu kayak mengembangkan suspending agent. Jadi biasanya kan suspending agent itu dalam bentuk serbuk ya. Nah, biasanya kita harus kembangkan dulu dengan air, jadi bisa kita gunakan alat high shear mixing atau eduktor. Nah, kalau pakai eduktor itu kita lakukannya dengan air secukupnya dimasukkan ke dalam tangki yang telah dilengkapi high shear mixing, kemudian mixer dihidupkan, hidrokolloid dituangkan ke dalam funnel ya atau terowongan yang melekat pada lubang di atas tangki, sementara air bergerak sehingga si hidrokolloid itu bisa terbasahi. Jadi intinya preparation struktur vehicle itu adalah mempersiapkan suspending agent-nya dalam keadaan sudah dikembangkan. Setelah membasahi bahan aktif dan juga mengembangkan suspending agent, lalu untuk bahan-bahan yang larut air seperti asam sitrat bisa kita campurkan dulu dengan tadi hidrokolloid atau suspending agent yang sudah kita siapkan tadi. Kita masukkan perlahan-lahan ke dalam high shear mixing tadi sampai bahan tambahannya bisa campur dengan suspending agent itu bisa homogen. Kemudian baru kita tambahkan bahan tambahan lainnya dalam formula seperti chelating agent, antioksidan, humectant, pengawet kolor, dan fragrance. Jadi bisa kita langsung tambahkan ke dalam pembawa atau kita larutkan dulu masing-masing dengan kosolven yang tepat. Jadi fungsi kosolven dalam suspensi itu untuk melarutkan bahan-bahan tambahan yang larut dalam air sehingga saat pencampuran itu kita campurkan dalam bentuk terlarutnya. Nah, waktu dan suhu pencampuran ini tergantung dari sifat fisika kimia dari bahan tersebut. Biasanya, fragrance itu ditambahkan terakhir pada saat suhu sudah dingin karena kalau bau itu biasanya kan cepat hilang ya. Kalau dalam proses, takutnya saat mixing itu terjadi panas sehingga biasanya pengaroma itu cepat hilangnya sehingga biasanya pengaroma itu ditambahkan terakhir. Yang kelima adalah deaerasi atau pengurangan jumlah gelembung udara ya. Yang mana ini diikuti dengan melihat volume akhir dari sediaan, karena kalau kita sudah mengurangi gelembung udara, jadi volume sediaan itu benar-benar yang terlihat, benar-benar yang murni tanpa adanya gelembung udara. Biasanya sediaan suspensi yang sudah melalui 4 proses tersebut dilewati alat-alat deaerasi sebelum diadkan. Jadi diadkan itu sebelum misalnya kita bikin 1000 liter volumenya, jadi sebelum ditambahkan air at 1000 liter itu kita harus hilangkan dulu gelembungnya, kemudian kita evaluasi secara fisik maupun kimianya. Nah, suspensi dengan udara yang terjebak itu
bisa tidak acceptable secara farmasetik, bisa mempengaruhi viskositas, dosis tidak homogen, warnanya juga tidak homogen, pH dan volume. Itu dia, makanya kenapa harus dilewatkan dulu di aerasi. Nah, tahap terakhir setelah kita add-kan, maka kita harus melakukan homogenisasi lagi pada suspensi dengan kita lewatkan di colloidal mill atau homogenizer. Jadi hal ini sangat penting ya dilakukan karena untuk memperkecil lagi ukuran partikel yang tadi sudah kita campurkan supaya dia bisa terdispersi merata dan menjadi sistem terflokulasi ya. Jadi dia bisa pengendapannya itu terkontrol seperti itu. Kalau kita pengendapannya langsung cepat ataupun perlahan-lahan dalam waktu yang lama itu bisa membentuk caking. Sehingga kita harus pastikan ukuran partikelnya itu seragam. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah transfer dan filling. Jadi setelah melalui homogenizer, kita pindahkan ke storage atau holding tank untuk pengisian sesudah memenuhi semua in process control ya. Jadi sebelum transfer filling itu kita cek semua in process spesifikasinya. Jadi misalnya kita ingin spesifikasinya ukuran partikel sekian. Jadi sebelum kita transfer, kita cek dulu di tank itu, di holding tank. Sudah sesuai apa enggak, pH-nya sesuai enggak, viskositas sesuai enggak. Nah, setelah dilakukan sampling dan dievaluasi secara IPC dan telah memenuhi semuanya beserta dosisnya, maka bisa dilakukan pengisian. Jadi pengisian bisa langsung ya dalam satu line, jadi ngisi botol kemudian melabeli, tapi bisa juga ngisinya otomatis tapi melabelinya manual. Nah, setelah produksi selesai, hal yang perlu diperhatikan adalah hati-hati ya kalau kita memanaskan atau memakai suhu yang terlalu tinggi dan pemanasan terlalu lama, air itu bisa menguap, jadi sediaan suspensi akan dosisnya itu bisa tidak homogen. Lalu juga hati-hati juga pengadukan dan pemanasan yang berlebihan bisa menyebabkan pengawet terhidrolisis sehingga efektivitas pengawet menjadi berkurang. Oleh karena itu biasanya harus dicek juga efektivitas pengawet. Dan wajib menaati secara ketat ketentuan GMPS dan CPOB ya, terkait dengan proses dalam produksi serta evaluasi tersebut. Biasanya kita juga lakukan validasi proses pada kecepatan dan lama pengadukan. Terutama kalau suspensi itu sedimentasi, sehingga di dalam proses evaluasinya itu ada beberapa proses ya, yaitu 9 proses yang saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah mengecek parameter pengendapan. Jadi karena suspensi itu kan pasti akan mengendap ya, nggak mungkin nggak akan mengendap. Jadi kita harus cek apakah parameter pengendapannya itu masih wajar atau enggak setelah mengendap, atau bisa didispersikan kembali atau enggak, atau pengendapannya itu selama berapa lama sih terjadinya, seperti itu. Nah, parameter pengendapan ini juga bisa sekalian menguji easy of rate dispersibility. Jadi biasanya parameter pengendapan itu diuji dalam 2 minggu ya. Kita cek secara berkala setiap hari berapa sih pengendapannya di sediaan kita. Misalnya, oh ternyata seminggu itu pengendapannya 0. Berarti kan kita belum bisa nyoba kemudahan ke dispersibility karena kemudahan dikocok itu dilihat setelah terjadinya pengendapan. Jadi nanti kita hasil dari sedimen parameter kita kocok kembali, kita cek sesuai nggak waktunya dengan kemudahan dispersibility. Tapi ada beberapa metode juga yang bisa digunakan seperti yang saya jelaskan pada modul. Kemudian pengukuran viskositas ini tergantung dari tipe alirannya ya. Kalau sediaan suspensi ini biasanya non-Newtonian ya. Kemudian pemakaiannya viskosimeter Brookfield. Lalu yang keempat adalah kita ukur ukuran partikelnya, karena itu yang menentukan pengendapan itu nanti akan jadi caking atau enggak. Kemudian kita ukur pH-nya dengan alat pH meter, lalu kita ukur densitas dengan pikrometer dan disolusi, karena obat itu kan supaya bisa berefek terapi dia harus terdisolusi di dalam lambung atau usus kita ya, saluran cerna, sehingga bisa menembus ke pembuluh darah. Jadi disolusinya itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada di kompendia ya, bisa itu di farmakope atau ada di USP. Kemudian kita cek efektivitas pengawet dan keamanan atau stabilitas juga, serta nanti ada penetapan kadar ya. Pasti di setiap sediaan itu akan ada penetapan kadar karena itu hubungannya dengan ada nggak sih kandungan obat di dalam tersebut dan kandungannya tuh sesuai nggak yang tertera di kemasan.
Nah, untuk quiz time di video kali ini adalah silakan teman-teman satu kelompok buat rancangan evaluasi sediaan suspensi amoxicillin beserta alat yang digunakan dan prosedurnya. Bisa kalian buat bagan atau bisa berupa tabel. Selamat mengerjakan.